Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Amanda Tabira dalam program Dialog Jember hari ini. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa wawasannya, sumber energi yang ketersediaannya berlimpah di alam dalam waktu yang lama dan mudah didapatkan. Sumber energi terbarukan inilah yang bisa menjadi alternatif penyedia energi untuk kehidupan sehari-hari. Oke, dalam episode kali ini kita akan membahas pemanfaatan energi terbarukan. Sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Didik Suharijadi. Halo, Assalamualaikum Bapak Didik, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Amanda. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, boleh menyapa pemirsa GTV Jember yang ada di rumah? Ya, selamat pagi para pemirsa GTV Jember. Mudah-mudahan Anda sehat-sehat semuanya juga. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir dalam acara program Dialog Jember hari ini. Baik pemirsa, Pak Didi ini merupakan pegiat energi terbarukan serta dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Betul Bapak? Betul, ya. Jadi bisa diceritakan Bapak, awal mula Pak Didi tertarik memanfaatkan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Ya, pada tahun 2018, pada waktu itu anak saya punya ide untuk membuat kolam ikan, berbisnis kecil-kecilan begitulah untuk ikan konsumsi. Nah, karena bekal pengetahuan kita tidak ada, ternyata tidak sesederhana yang kami bayangkan begitu ya. Kami baru tahu bahwa ternyata budidaya ikan itu salah satu komponen yang mahal itu adalah listrik. Karena di situ butuh aerator, kemudian pompa air yang menyala 24 jam. Nah, berjalan 1-2 bulan begitu kami baru menyadari ternyata besar sekali kebutuhan listriknya. Kemudian ya selain kendala yang lain ya, pakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian waktu itu saya berusaha berpikir keras ya mencari solusi. Browsing dan lain sebagainya. Kemudian menemukan pemanfaatan panel surya untuk menyuplai listrik yang ada di kolam. Nah, akhirnya kami mulai belajar sendiri, kemudian belanja sendiri, dan ternyata itu tidak sulit gitu ya. Saya sebagai, ya secara keilmuan saya ini kan Fakultas Ilmu Budaya ya, maka ya saya posisikan saya sebagai pembudidaya yang butuh solusi. Maka saya belajar dan sejak tahun 2018 saya memanfaatkan PLTS pertama untuk mensuplai energi di kolam ikan. Itu permulaannya. Ceritanya gitu Mbak Manda. Oke, jadi Pak Didi ini sudah memanfaatkan energi terbarukan ini mulai dari keseharian di rumah, seperti itu ya Pak, betul? Betul. Saya mulai dari kolam ikan. Kemudian saya rasakan ya, pada waktu itu kolam ikan saya membutuhkan dana untuk listrik itu kira-kira 500.000 satu bulan. Kemudian setelah saya terapkan itu ternyata terasa sekali sehingga berkembang terus. Kemudian kebutuhan untuk di kolam sudah teratasi sepenuhnya. Kemudian baru saya terpikir, karena begini Mbak Manda, matahari itu kan rezeki yang tanpa batas ya. Begitu matahari terbit, kita akan dapatkan itu. Artinya ada sesuatu yang gratis. Begitu kita menggunakan, maka otomatis akan ada saving ya, penghematan dari kebutuhan yang semula terdistribusi ke listrik. Kemudian kita bisa tabung, bisa kumpulkan untuk membeli panel surya lagi. Nah, itu kemudian kami terapkan di rumah kami sampai saat ini. Oke. Ya. Jadi memang Pak Dini ini sudah memanfaatkan
panel surya mulai dari kolam ikan, dari rumah juga Ya. seperti itu ya Pak. Betul. Dampaknya itu apa sangat signifikan Pak untuk Pak Didi sendiri? Sangat signifikan. Ya, sangat signifikan ya. Tapi setelah berjalan lama begitu memang panel surya atau energi terbarukan khususnya yang saya menggunakan panel surya itu butuh belajar. Dari waktu ke waktu kemudian saya temukan efisiensi begitu ya. Dari situ baru kira-kira ya dari tahun 2020 saya betul-betul menemukan efisiensi dan ya hasilnya terasa di rumah saya itu misalnya 1 bulan sekitar normalnya sekitar 1.250.000 ya di rumah. Sekarang kisaran 400.000 gitu. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak. Berarti bisa menghemat hingga 50%. Lebih listriknya. malah. Lebih malah. Ya. Wow, pemirsa di rumah. Lebih ya. Yang di kolam ikan malah 100%. 100% dari sebelumnya. Betul. Oke. Ya. Luar biasa sekali berarti Pak penggunaan PLTS ini untuk kehidupan sehari-hari kita ya Pak ya. Betul. Baik, mungkin selain di rumah, Pak Didi juga menggunakan dan memanfaatkan PLTS atau energi terbarukan ini di luar rumah dan seperti mungkin kendaraan atau bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Ya, gini, begitu kita tahu ternyata PLTS itu bisa menyebabkan kelimpahan energi ya pada kehidupan kita, maka otomatis muncul kreasi begitu ya. Saya pernah membuat juga sepeda tenaga surya misalnya. Kemudian ada juga sepeda yang di situ multifungsi. Saya pakai kendaraan untuk ke kebun, nanti sampai kebun kendaraan saya parkir, panel surya yang di kendaraan itu saya gunakan untuk memompa air misalnya. Dan lain-lain, banyak untuk kepentingan pertanian, kemudian apalagi otomatisasi misalnya, otomatisasi pada pertanian maupun pada perikanan misalnya. Jadi intinya begitu kita memiliki kelimpahan energi, kelimpahan setrum begitu ya. Betul. Ide ini banyak. Langsung bermunculan. Karena ilmunya juga tidak sulit gitu ya. Tentu dalam batas-batas tertentu ya, dalam batas-batas tertentu bagi kita orang awam teknik ini tidak sulit. Oke Pak Didi, berarti Bapak juga memanfaatkan tenaga surya atau energi terbarukan ini dalam bidang pertanian, perikanan, dan juga tentunya di sektor pertanian ini Pak Didi getok tularkan kepada bidang pertanian untuk pengairan sawah, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Namun seperti apa Pak ceritanya? Jangan dijawab dulu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Jember.